Saatnya kita ikuti dialog kentongan Radio Tangga Bencana langsung dari kantor Kelurahan Tuele, Kecamatan Bolan. Waktunya kentongan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kantor Kelurahan Tuele, Kabupaten Toli-Toli, kembali hadir program Kentongan RRI Toli-Toli. Baik, dan hari ini pendengar dan juga penonton RRI Net, topik kita adalah mitigasi bencana banjir di Sungai Kelurahan Tuele. Dan tentunya untuk membahas terkait dengan mitigasi bencana banjir di Sungai Kelurahan Tuele telah hadir narasumber kami, yaitu yang pertama saya akan menyapa Bapak Asnawir SH selaku Kadis Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Toli-Toli. Baik, Assalamualaikum, apa kabar Pak Asnawir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, dan juga seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap semangat hari ini Pak ya. Iya, semangat. Yang kedua ini ada Bapak Syamsuddin Lahaji, beliau selaku Ketua LPMK atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tuele. Ya, apa kabar ini Pak Syamsuddin? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Syamsuddin, dan nanti pendengar dan juga penonton RRI Net juga ada satu narasumber lagi, yaitu Bapak Dedi Nuari S. Bantilan dari organisasi Wahdah Peduli Toli-Toli, dan juga dari Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Toli-Toli ini ada Ibu Siti Hadeni selaku Sub Koordinator Pencegahan. Ya, apa kabar ini Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, siaran Kentongan pada hari ini tentunya selain Anda mendengarkan melalui radio, juga Anda bisa mengikuti melalui YouTube RRI. Pendengar dan penonton RRI Net, dialog Kentongan hari ini yaitu mengenai mitigasi bencana banjir di Sungai Tuele. Dan tentunya kita ketahui bersama akhir-akhir ini intensitas hujan cukup tinggi untuk kawasan kota Toli-Toli, dan biasanya pendengar hujan sering memicu terjadinya banjir di pusat kota Toli-Toli. Salah satu faktornya adalah luapan air dari Sungai Kelurahan Tuele. Nah, lantas bagaimana upaya mitigasi bencana banjir di Sungai Tuele? Sore hari ini dalam Dialog Kentongan kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah kami perkenalkan tadi. Baik, saya langsung yang di awal ini ke Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tuele. Terlebih dahulu tentunya ke Bapak Syamsuddin Lahaji. Pak, bisa digambarkan bagaimana Sungai Tuele atau kondisi Sungai Tuele saat ini? Apakah masih sering terjadi banjir atau seperti apa kondisinya Pak? Kondisi Sungai Kelurahan Tuele hari ini dalam keadaan baik-baik. Namun beberapa tahun yang lalu pernah kita rasakan bersama bagaimana dahsyatnya bencana banjir di tahun 2017 kemarin, cukup parah. Jadi LPMK bersama dengan pemerintah Kelurahan Tuele sering melakukan edukasi atau penyampaian kepada masyarakat kaitan dengan gejala terjadinya banjir di Tuele. Itu salah satu yang kami lakukan. Kebetulan juga kami di Tuele ini Bu, ada kelompok yang disebut dengan kelompok Tuele Tangguh. Tuele Tangguh itu berfungsi atau bertanggung jawab dalam hal mengenai evakuasi masyarakat dan seterusnya, termasuk menyediakan dapur umum. Itu fungsi dari Tuele Tangguh yang kemarin kita bentuk bersama dengan
lembaga apa namanya LSM dari Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, cuma memang seperti apapun yang kami lakukan di Tuile ini, kami bisa dikatakan kami selalu kalah. Mitigasi bencana itu artinya mencegah. Sebelum terjadinya bencana itu kita sudah pikirkan apa yang akan kita lakukan ke depan nanti. Salah satu faktor ini, Bu, kaitan dengan perambahan hutan di hulu Sungai Tuile. Saya juga kadang-kadang bertanya-tanya di mana polisi hutannya ya? Yang harusnya bertanggung jawab untuk menjaga itu. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah lihat itu melintas ada polisi hutan yang naik ke atas untuk memantau. Sehingga saya katakan kita di Tuile ini kalah. Harapan kami itu, Bu, dari pemerintah Kelurahan Tuile maupun lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tuile, agar pemerintah daerah sedikit memperhatikan ini. Ya, toh? Karena apapun yang kami lakukan di masyarakat, kalau tidak didukung dengan kebijakan pemerintah daerah, itu ya saya katakan percuma. Iya. Iya, baik pendengar. Kemudian Pak Syamsuddin, faktor apa sebenarnya yang memicu luapan Sungai Tuile kalau selama ini Bapak amati? Salah satu faktornya yaitu banjirnya itu cukup besar, Iya. yang tidak mampu dihadang oleh beronjong yang ada, Bu. Salah satu faktor. Oleh karena itu kami masih berharap ketinggian beronjong yang ada di Sungai Tuile itu lebih ditingkatkan. Pengalaman kami di Tuile ini, Bu, setiap datang banjir, apalagi kalau banjirnya itu cukup besar, itu tidak ada yang bisa bendung itu, Iya. banjir itu. Nah, ini Bapak kan selaku kalau Bapak sampaikan tadi bahwa untuk sekarang kondisi Sungai Tuile baik-baik saja begitu ya. Tapi kalau aktivitas perambahan hutan terjadi ke depan bisa menyebabkan banjir tentunya yang lebih besar lagi. Nah, kalau dari pemerintah Kelurahan Tuile bagaimana memberikan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat terkait hal ini, Pak, tentang betapa bahayanya ketika terjadi banjir begitu? Sebetulnya ini, Bu, sejak ditetapkan itu batas dari hutan lindung, artinya di tahun 80-an atau kurang lebih itu sudah dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perambahan hutan di hulu Sungai Tuile. Itulah yang saya katakan kita kalah. Karena pengawasan dari polisi hutan yang tidak begitu ketat. Padahal pal-pal batas hutan lindung itu sudah ada. Dan hari ini dilewati. Contoh kasus yang di dekat PDAM pertama yang dibangun tahun 70-an. Kita masyarakat asli Kelurahan Tuile itu tidak berani untuk merambah hutan itu. Tapi hari ini kita sudah lihat, bisa disaksikan langsung itu. Ya kan? Itu masih di kawasan hutan lindung tapi sudah jadi perkebunan. Itu salah satu. Kita tahu bersama bahwa salah satu faktor penyebab banjir itu adalah penggundulan hutan. Penggundulan hutan tersebut. Itu berarti bahwa di hulu sungai di atas itu ada penggundulan hutan ya, Pak ya? Ya, kalau kita bicara di hulu sungai itu, Bu, itu perkebunan masyarakat itu sudah cukup banyak. Ya, sudah cukup luas. Tapi kita mau apakan? Mereka juga hidup dari situ. Ya kan? Sehingga saya katakan antisipasi yang kurang begitu bagus lah. Kurang begitu bagus dari penanggung jawab hutan lindung itu. Iya, baik. Kita ke
ke Kepala BPBD nih. Tadi disampaikan dari kelurahan bahwa sekarang ini Sungai Tuele masih dalam kondisi baik-baik saja. Tapi banjir bisa saja terjadi kapan saja mengingat ada perambahan di kawasan hulu. Nah, bagaimana upaya mitigasi dari BPBD sendiri terkait dengan hal ini, Pak Asnawir? Iya, makasih. Sedikit saya kritisi bahwa saya bukan kepala pelaksana BPBD. Iya. Saya adalah kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Baik, kepala bidang pencegahan Pak ya. Dan kesiapsiagaan. Baik. Ya, jadi saya sebelum ke pertanyaan Ibu tadi, sebenarnya BPBD, bukan hanya BPBD sebenarnya yang lakukan mitigasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua LPMK itu, kita sudah kecolongan. Kenapa kecolongan? Karena penyebab banjir yang dari hulu itu banyak-banyak datangnya dari hutan. Ya, memang pada hari ini seyogianya ada yang dari UPT Kehutanan untuk mendampingi kita pada dialog ini. Tetapi karena tidak ada ya, karena kenapa? Karena mereka itu adalah bagian yang melaksanakan mitigasi sebenarnya. Karena dia berupaya untuk mengurangi resiko bencana, manakala dia melarang kepada orang, kepada petani untuk melakukan perambahan. Ya, 1 tahun itu 365 hari. Sementara kalau 1 minggu ditebang 1 pohon kecil itu, dia 365 hari, kita bahagi berapa minggu, 52 minggu, jadi dia bisa 52 pohon dalam 1 tahun. Ini baru 1 orang. Bagaimana kalau dia beberapa orang, banyak orang? Kalau 10 orang berarti 520 pohon lebih dalam 1 tahun. Jadi otomatis kehutanan kalau terjadi seperti itu, dia juga kewalahan untuk melakukan menjaga hutan. Ya, jadi seyogianya bagusnya pada hari ini di samping ada pecinta lingkungan, ada pemerhati lingkungan, ada lembaga lain yang ada di kelurahan, ada dari kehutanan. Nah, kemudian saya masuk ke persoalan banjir, karena itu tadi yang ditanyakan bagaimana upaya BPBD dalam melaksanakan mitigasinya terhadap Sungai Tuele yang berada di hulu. Kalau hulu ibaratkan kita menghitung 0 sampai dengan 1. 0 itu berarti hulu, 9 berarti hilir. Sementara atas dasar pengalaman yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli itu, saya lihat karena saya penduduk asli juga, Pak. Saya lahir di sini, orang tua saya, nenek saya lahir di sini, dan saya kebetulan tinggal di daerah memang yang tempat banjir di Jalan Magamu. Di ujung jalan di Anoa itu di Kelurahan Tuele. Jadi memang saya lihat di Tuele, di Toli-Toli, di Kecamatan Baulan khususnya ini, banjir yang terjadi itu antara hulu dengan hilir, di tengah-tengahnya sering terjadi luapan. Nah, itulah yang terjadi di Anoa. Itulah yang terjadi di Anoa, banjir itu. Jadi kita dari BPBD itu mitigasi salah satunya yang kita lakukan. Tahun lalu, 2 tahun lalu kalau tidak salah sudah ada kita bangun bronjong. Nah, itu dana hibah dari BNPB kita bangun di situ. Nah, jadi kurang dari pemerintahan setempat melakukan pengawasan penjagaan. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Tadi sudah dijelaskan juga ada kelembagaan yang kita bentuk di kelurahan ini. Itu adalah pola kemitraan dari BPBD, dan dia sudah setelah dari KMPB kalau dia di kelurahan itu ditingkatkan dengan desa tangguh bencana, itu ada kelompok-kelompok yang punya tugas-tugas tertentu. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak LPMK itu benar adanya, dan itu bagian dari mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Toli-Toli dengan membangun pola kemitraan kepada lembaga-lembaga yang ada di desa dan kelurahan. Ya, saya kira itu sementara. Iya Pak, kalau dari data BPBD sendiri untuk Sungai Tuele, apakah termasuk salah satu sungai yang mendapat perhatian dalam pembenahan infrastruktur dalam upaya mencegah terjadinya banjir di pusat kota Toli-Toli ini Pak? Kalau menurut datanya dari BPBD sendiri. Iya, kami sebenarnya
kalau untuk penanganan sungai itu kan ada tanggung jawab balai sungai. Tanggung jawab balai sungai provinsi yang membangun dan lain sebagainya. Hanya secara kebetulan kita dari BPBD kan menyangkut kaitan dengan masyarakat kita. Jadi kita kalau melakukan pembangunan seperti kemarin kita bangun Bronjong, kemudian pada tahun 2025 mungkin kita ajukan lagi itu. Jadi kita itu dalam melakukan mitigasi, membangun hal-hal yang seperti itu, kita juga sampaikan ke yang bertanggung jawab terhadap sungai. Ya, jadi bagaimana pembangunan kelanjutannya, berapa volumenya, itu kita biasa ambil, kalau kemarin kita ambil dari dana hibah BNPB. Ya, saya kira itu. Iya Pak, tentunya perlu juga ada edukasi terkait penanganan banjir. Nah, kalau tadi digambarkan bahwa masyarakat itu banyak yang membuka lahan di hulu dan sulit untuk dicegah karena itu juga menyangkut hajat atau ekonomi masyarakat itu sendiri. Apakah dari BPBD sendiri juga ada program sosialisasi dan edukasi agar masyarakat juga memahami bahwa dampak dari perambahan ini bisa memicu terjadinya banjir? Iya, jadi saya sudah menjelaskan luarnya tadi. Kebetulan pada hari ini saya didampingi oleh salah seorang koordinator. Saya kira hal yang seperti itu bisa agak lebih spesifik dijelaskan oleh koordinator saya. Iya, baik. Kalau begitu Ibu Siti Hadeni selaku koordinator pencegahan, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait dengan perlunya edukasi penanganan banjir di Toli-Toli? Silahkan Ibu. Terima kasih. Di sini kami kalau berbicara masalah mitigasi khususnya penanganan banjir di Sungai Tuelei, kita harus memberikan pengertian itu bahwa mitigasi itu bukan hanya pembangunan secara fisik. Selain daripada itu, mitigasi itu juga tentang penyadaran kepada masyarakat atau peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Nah, dari BPBD sendiri, kami sudah sering melakukan itu. Ini dibuktikan dengan pada tahun 2016 itu kami membentuk relawan KMPB di Kelurahan Tuelei yang beranggotakan masyarakat Tuelei dan mungkin aparat-aparat Kelurahan Tuelei. Selanjutnya karena kita anggap Tuelei itu mampu, akhirnya pada tahun berikutnya Tuelei ditingkatkan menjadi Kelurahan Tangguh Bencana. Itu selevel lebih tinggi daripada kelompok masyarakat peduli bencana. Nah, tugas daripada mereka para relawan ini yaitu mitigasi secara non fisik begitu. Jadi misalnya dengan mengadakan penyuluhan ke masyarakat, dengan mengadakan kalau misalnya ada hujan, ada regu peringatan dininya memperingati kepada masyarakat bahwa air akan naik, mungkin kita akan segera bersiap-siap seperti itu. Dan dari kami sendiri, kami juga sudah turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswa sekolah, khususnya di sekitaran Kelurahan Tuelei ini untuk bagaimana mereka bersikap jika seandainya banjir terjadi. Seperti itu. Jadi lebih kepada mitigasi non fisik. Seperti itu. Makasih. Mitigasi non fisik yang sudah dilakukan dan itu bisa dikatakan cukup berhasil karena ada warga juga yang dibina di Kelurahan Tuelei ya untuk mengetahui seperti apa sebenarnya dampak-dampak jika melakukan perambahan hutan dan lain sebagainya ya. Baik, saya ke organisasi Wahdah Peduli Toli-Toli ini sudah hadir juga, yaitu Bapak Dedi Nuari S. Bantilan. Ya baik, Assalamualaikum, apa kabar ini Pak Dedi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, alhamdulillah Pak ya. Baik, tadi Pak sudah mendengarkan juga tentunya penjelasan dari kelurahan maupun dari BPBD dan Wahdah Peduli ini sering terlibat dalam evakuasi warga ketika banjir terjadi. Kalau dari pengalaman Pak Dedi, wilayah mana saja sebenarnya yang paling parah terendam banjir ketika intensitas hujan itu tinggi, utamanya di kota Toli-Toli, Pak? Baik, bismillah saya perkenalkan diri.
nama saya Didi Nuari selaku Ketua Wahda Peduli Tuli-Tuli. Afwan juga tadi sedikit terlambat karena waktu sholat di masjid yang kami sholati agak lambat, sehingga keterlambatan itu tidak bisa saya handle. Baik, terkait dengan pengalaman yang ditanyakan, ya, untuk bencana banjir ini terjauh kami sudah sampai di Masamba, kan sempat lalu ada terjadi banjir bandang di Masamba. Kita sudah ikut serta dalam penanganan banjir di sana. Tapi kita fokusnya di daerah Toli-Toli. Ya, untuk daerah Toli-Toli tempat paling parah itu sebagaimana disebutkan tadi oleh perwakilan BPD, Anoa salah satunya. Iya. Kemudian di dekat kompleks kantor kecamatan. Ya, di situ kalau intensitas hujan sudah cukup deras, kemudian agak lama durasinya, ya di sana jalannya sudah jadi sungai. Nah, ini semua tentu tugas kita bersama, ya, sinergitas antara kita semua. Bagaimana caranya kita mencarikan solusi terkait ini semua. Ya, mungkin itu terkait dengan tempat-tempat yang kita anggap cukup parah, ya. Kalau hal-hal yang sudah pernah kita lakukan itu sebagai upaya kita dalam meminimalisir efek daripada banjir itu, kita lalu dari Wahda Peduli sudah melakukan aksi penanaman bibit bambu. Iya. Di pinggiran sungai Tuelei, itu tepatnya di pertemuan antara Ogomoligi, antara dua sungai, Bambolayang dan Ogomoligi. Kenapa kita pilih bambu? Ya, tentu saja kita semua sudah mengetahui manfaat dari bambu ini. Salah satunya adalah dapat mencegah terjadinya erosi, sehingga warga-warga yang berada di sekitaran sungai itu bisa sedikit ada rasa amannya, seperti itu. Oh, jadi salah satu langkah yang dilakukan oleh organisasi Wahda Peduli ini adalah penanaman bambu ya Pak ya. Sejak kapan itu? Apakah bambunya sekarang juga sudah tumbuh Pak? Iya, tadi Bapak siapa tadi? Kifli. Sempat, beliau juga rekan Ibu mungkin. Beliau pada saat kita menanam, beliau juga sempat melihat kami. Dan belum lama ini beliau juga sempat mengecek keadaan bambu yang kita tanam. Alhamdulillah hidup. Oke, kemudian ini Pak, untuk Anoa sendiri sering terjadi langganan banjir ini ya. Ini apa penyebabnya? Kalau dari informasi yang Bapak dapatkan di lapangan, apakah semata-mata memang karena luapan air sungai Tuelei, atau memang karena padatnya pemukiman warga yang ada di kompleks Anoa tersebut Pak? Baik, pertama-tama kita harus melihat bahwasannya bencana banjir itu ada dua kategorinya, ya, penyebabnya yang pertama dari alam, hujan itu sendiri, dan yang kedua dari faktor manusianya, ya. Faktor manusia yang kurang peduli terhadap lingkungannya, membuang sampah sembarang, akhirnya saluran-saluran air yang seharusnya lancar dialiri oleh air tersumbat. Maka itulah yang terjadi. Iya, baik. Tadi Pak Dedi sudah sampaikan juga bahwa Wadah Peduli ini melakukan aksi nyata, yaitu dengan berusaha menanam bambu di kawasan sungai Kelurahan Tuelei. Kalau boleh tahu, memotivasi awalnya sampai Wahdah memiliki ide untuk membantu warga di Tuelei, supaya bisa memotivasi juga ya bagi pendengar RRI atau organisasi lain untuk melakukan hal yang sama. Maksudnya adalah melakukan hal yang sama di sini, betul-betul melakukan aksi nyata begitu Pak. Yang pertama adalah kesadaran, ya. Ketika kesadaran ini tumbuh di setiap warga masyarakat Toli-Toli, maka secara otomatis akan tergerak hatinya mencari cara bagaimana agar bencana banjir ini yang senantiasa selalu datang di musim penghujan bisa sedikit teratasi, ya. Karena kalau bukan kita yang bergerak, ya, sementara kita mau mengharapkan pemerintah juga mungkin terbatas dalam hal ini, apakah anggarannya, ya. Jadi titik dasarnya adalah kita tergerak karena kepedulian
dan kesadaran. Seperti itu. Oke, jadi Wahdah Peduli ini pendengar bergerak karena peduli dan juga kesadaran. Anda masih bersama Dialog Kentongan RRI Toli-Toli yang disiarkan langsung dari kantor Kelurahan Tuile. Kami akan kembali bersama Anda setelah yang berikut ini. Mau dibawa kemana, Nduk? Sampah-sampah itu? Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak. Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita. Bahaya apa toh, Mbak? Ya ndak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya. Wah, Mbak ini banyak aturan. Loh ya toh, tahu akibatnya. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, masih dalam program Kentongan yang disiarkan langsung dari kantor Kelurahan Tuile, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, bersama keempat narasumber kami terkait dengan mitigasi bencana banjir di Sungai Kelurahan Tuile. Baik, saya ke Pak Syamsuddin lagi. Kita sudah mendengarkan tadi Pak penjelasan dari BPBD dan bagaimana Wadah Peduli melakukan aksi nyata untuk mitigasi bencana. Nah, berbicara soal banjir tentu bukan hanya tugas pemerintah, namun perlu kolaborasi semua pihak. Nah, bagaimana membangun kerjasama agar seluruh masyarakat di Kelurahan Tuile atau masyarakat secara umum di pusat kota mau terlibat dalam upaya pencegahan mitigasi bencana banjir, Pak? Terima kasih. Kami dari pemerintah Kelurahan Tuile, juga lembaga peranan masyarakat Kelurahan Tuile, itu hampir setiap banjir kami melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Itu setiap, Bu, bukan hanya setiap banjir yang cukup besar yang memang butuh evakuasi dan sebagainya, kami sering bekerja sama dengan penanggulangan bencana. Karena aktivitas itu sehingga adalah 1, 2, 3 pegawai-pegawai dari penanggulangan bencana ini saling kenal dengan kami-kami yang ada di Tuile. Okay. Terkait dengan Wahda ini memang sudah sering saya dengar, meskipun orangnya baru hari ini saya lihat. Baru sekarang Pak ya? Ya. Wahda ini saya juga belum tahu persis sumber dana dari mana yang dia gunakan sehingga dia mau berupaya berjuang untuk membantu masyarakat Tuile, khususnya masyarakat Kecamatan Baulan. Dengar-dengar memang mereka itu sering melakukan mitigasi termasuk penanaman bambu. Itu salah satu bentuk dari mitigasi bencana, ya kan? Dan kami juga bersyukur, Bu. Harusnya itu tugas kami di Tuile untuk melaksanakan penanaman bambu itu. Tapi dengan adanya pemerhati lingkungan, dalam hal ini Wahda, sudah melakukan, kami juga mengucapkan terima kasih. Barangkali itu dulu, Bu. Iya, kalau untuk membangun kesadaran masyarakat, apakah ini juga menjadi prioritas dari pemerintah Kelurahan Tuile, Pak? Agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah ke sungai misalnya, atau juga melakukan perambahan hutan di hulu. Meskipun pemerintah berusaha membangun infrastruktur dalam mencegah banjir, tidak akan maksimal jika kesadaran masyarakat menjaga lingkungan itu minim. Seperti apa, Pak? Ya, jadi kami di Tuile ini ada lembaga yang sifatnya membantu pemerintah kelurahan, yaitu Kotaku. Kotaku itu, Bu, bersumber dana dari APBN. Ada
satu tindakan atau sikap yang kita ambil ketika itu untuk mengatasi sampah yang ada di Kelurahan Tuele itu. Kami dari kotaku itu membeli Kaisar itu ada 11 unit. Tujuannya untuk membantu pemerintah kabupaten agar tidak terlalu terbebani dengan persoalan sampah dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak sembarang buang sampah. Kami sudah upayakan dengan 11 unit itu bentor itu yang kita kenal dengan bentor. Harapannya supaya masyarakat tidak sembarang buang sampah, lalu kemudian drainase yang ada di lingkungan Kelurahan Tuele ini tidak tersumbat. Dengan begitu tidak mudah kita mengalami bencana banjir. Iya. Oke, berarti memang dari pemerintah Kelurahan Tuele pun juga sudah melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi banjir setiap musim hujan, begitu Pak ya? Langkah-langkah yang sudah dilakukan. Baik, saya ke BPBD kembali, ke Bapak Asnawir. Untuk BPBD sendiri Pak Asnawir, utamanya dalam hal mitigasi bencana banjir di Sungai Tuele. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Karena kita tahu sudah ada pembangunan infrastruktur di sana. Tadi ada juga wadah peduli yang melakukan penanaman pohon bambu. Namun setiap kali hujan dengan intensitas yang tinggi, wilayah Anoa itu selalu terendam banjir. Nah, apa kendala yang selama ini dialami? Selain nanti dijawab oleh Pak Asnawir, bisa juga ditambahkan oleh Ibu Siti Hadeni. Silahkan Pak. Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau berbicara kendala, kita tidak punya kendala sebenarnya. Kenapa? Karena pada sisi kelembagaan lain selain pemerintah, mereka sudah lakukan mitigasi untuk itu. Pemerintah secara fisik dia membangun bronjong, kemudian dari kelembagaan-kelembagaan yang ada itu, mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya jangan lagi buang kulkas di Kuala, jangan lagi buang spring bed yang sudah dipakai di Kuala. Akhirnya menimbulkan sedimentasi yang kalau sedimentasi akuatis ya tidak ada persoalan karena itu satu kali hilang, tapi ini kalau kulkas dan lain sebagainya jadi itu. Kemudian pada sisi kelembagaan ada Al-Wahda, dan memang dalam kelembagaan itu tidak hanya KMPB yang saya pernah jelaskan, Ibu Hadeni tadi pernah jelaskan, lembaga-lembaga lain mungkin ada di gereja atau di mana, di masjid, ada lembaga lain yang peduli akan kebencanaan, kenapa tidak? Jadi ini bagian dari membantu, karena persoalan banjir itu adalah persoalan kita semua, tanggung jawab kita semua. Jadi apabila ada kelembagaan yang lain muncul, itu lebih bagus sebenarnya. Lembaga yang menyangkut kemanusiaan itu lebih bagus. Jadi kami hanya mengharapkan dari BPBD ada hal yang seperti itu disampaikan ke kita. Jadi kita lakukan pendataan, database-nya sudah siap ke kita. Kemudian dalam rangka pembinaan dari pemerintah daerah itu, karena fungsi pemerintah sebagai development, empowering, kemudian regulation itu yang kita mau laksanakan, ya kita sudah enak mengumpulkan mereka. Kemudian ada pelatihan-pelatihan, karena di kami itu BPBD itu ada beberapa bidang yang melaksanakan tugas dan fungsinya baik sebelum bencana atau mungkin setelah bencana, ada juga bidang yang melaksanakan setelah bencana itu terjadi. Jadi ketiga bidang itu semua melaksanakan mitigasi, baik mitigasi struktural maupun non struktural. Jadi di Tuele sebenarnya saya kembali ke, bukan berarti saya mentahkan pembicaraan dialog kita pada hari ini, tetapi memang mitigasi yang paling menonjol itu adalah kolaborasi antara BPBD dengan kehutanan dalam rangka tetap meningkatkan upaya penghijauan, mencegah jangan sampai terjadi penebangan liar yang terjadi di hulu sungai ini. Ya, saya kira ini sementara. Baik, ini ke depannya kerjasama seperti apa yang perlu kita bangun agar lahir kepedulian yang lebih baik dalam upaya mencegah banjir. Mungkin bisa Ibu Siti yang menjawab. Ya, terima kasih. Sependapat dengan Bapak Kabid tadi, kalau masalah hal yang terlalu prinsipil untuk wilayah Tuele juga sudah tidak terlalu. Cuman di sini kami melihat
masalah kepedulian masyarakatnya mungkin agak kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Karena berdasarkan pengalaman kemarin pada saat banjir 2017, ini mitigasinya di saat darurat. Karena mitigasi itu bukan hanya saja ada di prabencana, tapi ada juga di kedaruratan dan ada juga di setelah bencana. Nah, kali ini saya berbicara di saat pada saat bencana. Pada saat itu keadaan sudah mendung-dung, hujan sudah mulai turun. Nah, kami dari BPBD itu sudah pada turun, berada di titik-titik lokasi yang sekiranya akan banjir. Air sudah mulai naik. Saya malah sempat mengetuk pintu rumah satu-satu untuk pencegahan mitigasi dalam hal kedaruratannya kan. Di situ saya melihat kesadaran masyarakat itu masih cukup kurang. Saya sempat bilang, Ibu minta tolong ini air semakin naik, ditolong barang-barang yang sekiranya akan basah dinaikkan. Mungkin kita sudah butuh ada anak kecil atau ada ibu-ibu hamil, mungkin segera diungsikan, tapi mereka diam saja. Di saat itu selang beberapa waktu kemudian ternyata banjir sudah sampai di atap, semua sudah pada ke saya. Ibu minta tolong bayi saya di atas atap, Ibu minta tolong beras saya sudah terendam. Dari hal itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa masih kurang dan kita perlu meningkatkan lagi rasa kepedulian kita untuk hal-hal seperti itu. Jadi karena kita tahu kita ini berada di daerah yang rawan banjir, mestinya kita harus selalu waspada. Seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Siti. Saya ke Pak Dedi lagi dari organisasi Wahdah Peduli Toli Toli. Pak Dedi, tadi sudah disampaikan oleh BPBD perlu ada penguatan dari segi kelembagaan dalam mencegah banjir. Nah, apakah dari Wahdah Peduli juga berupaya untuk mengajak lebih banyak lagi organisasi lainnya untuk terlibat dalam hal mitigasi bencana banjir ini, Pak Dedi? Baik, tentu saja perlu sinergitas antara semuanya. Bencana banjir ini tidak bisa diserahkan hanya kepada beberapa kelompok, tapi perlu adanya kerjasama antar semuanya. Jadi kalau dikatakan apakah kita mengajak organisasi lain, tentu sudah barang tentu kita selalu berkomunikasi terkait dengan keadaan Toli-Toli. Apa yang akan kita lakukan, terutama terkait dengan masalah banjir. Tentu saja saat ini kita sudah berada di momen-momen banjir. Karena musim hujan. Hujannya ini pagi, kadang dari pagi sampai malam. Jadi beberapa organisasi yang sudah kita koordinasi dengan mereka, mereka itu sangat setuju dan insya Allah mereka siap untuk melakukan aksi nyata. Hanya kita perlu dukungan dari beberapa pihak, dalam hal ini pemerintah, untuk kemudian kita bisa bekerja sama mengadakan hal atau suatu hal yang akan kita perlukan. Contohnya kita mungkin butuh bibit tanaman untuk kita tanam di sini, sehingga itu menjadi salah satu cara kita juga untuk meminimalisir daripada bencana banjir. Oke. Tadi kemudian ini apa yang menjadi saran ini ya, walaupun tadi sempat disampaikan, apa yang menjadi saran dari Wahdah agar ke depan Sungai Tuele ini aman dan tidak lagi menjadi langganan banjir ketika intensitas hujan itu tinggi, Pak. Nah, apa kira-kira saran dari Wahdah sendiri? Kalau untuk saran kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Bapak-bapak tadi, narasumber. Yang pertama adalah kesadaran kita. Ini paling utama, kesadaran kita agar hal-hal yang dapat memicu banjir itu untuk kita tidak lakukan. Salah satunya adalah membuang sampah bukan pada tempatnya. Padahal pemerintah Toli-Toli sudah begitu banyak menyediakan fasilitas untuk kebersihan. Salah satunya di Kelurahan Tuele ini kurang lebih berapa tadi, 11 ya? 11 unit bentor pengangkut sampah. Itu bisa kalau kita maksimalkan, insya Allah itu dapat mempengaruhi atau mengurangi daripada banjir. Kemudian yang kedua adalah mengurangi, ini juga kadang kebiasaan kita warga sini itu
tebang-tebang pohon sembarang, ya. Sementara kondisi hutan kita ini sudah sangat memprihatinkan karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat yang hanya memikirkan keuntungannya, maka seperti itulah yang terjadi. Kembali saya sampaikan adalah kesadaran daripada masyarakat Toli-Toli itu sendiri. Iya, artinya bahwa kesadaran dan kepedulian pendengar. Baik, kami akan kembali bersama Anda, tetap bersama kami. Kentongan disiarkan langsung dari kantor Kelurahan Tuelei, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya. Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih. Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu. Ayo! Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda? Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Baik pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama program Kentongan disiarkan langsung dari kantor Kelurahan Tuelei, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Ini yang terakhir ya, bersama keempat narasumber kami. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Kentongan sore hari ini, Bapak dan Ibu narasumber, terkait dengan mitigasi bencana banjir di Sungai Kelurahan Tuelei. Kami minta satu persatu narasumber untuk memberikan closing statementnya. Yang pertama ini Pak Samsudin Lahaji selaku Ketua LPMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tuelei. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami cuma berharap kepada pemerintah kelurahan sekaligus pemerintah daerah untuk bersama-sama melaksanakan penanggulangan banjir di Sungai Tuelei, sehingga baik Tuelei maupun kota Toli-Toli pada umumnya tidak lagi akan ditimpa bencana seperti beberapa waktu yang lalu. Iya. Makasih. Ya baik. Selanjutnya saya ke Pak Asnawir. Silakan Pak Asnawir. Iya, terima kasih. Saya mewakili BPBD Kabupaten Toli-Toli. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa peristiwa banjir itu ada yang namanya peristiwa yang dinamis, kemudian ada yang namanya peristiwa yang statis. Jadi harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli, terkhusus untuk daerah hulu seperti Kelurahan Tuelei ini, mari kita melakukan penataan daerah kita dengan membangun di tempat-tempat yang tepat. Tolong sebisa mungkin apabila ada niat untuk membangun, jangan membangun pada bantaran sungai. Iya. Karena ada ketentuan khusus untuk itu, masyarakat dilarang untuk membangun, hanya persoalannya aturan belakang muncul, sementara bangunannya mereka sudah sampai 40-50 tahun. Ya, jadi mau tidak mau pemerintah itu tetap memikirkan kalau untuk menghilangkan mereka, tentu mereka punya hak keperdataan untuk itu. Iya. Jadi harapan saya kepada masyarakat yang belum punya bangunan dan ingin membangun, jangan sekali-kali berpikir untuk membangun di bantaran sungai. Kemudian yang kedua, atas nama perintah daerah, secara teknis kami dari BPBD mengharapkan mari kita berkolaborasi bersama untuk melakukan penghijauan, menanam kembali apa yang sudah kita kesalahan yang kita lakukan itu, karena 365 hari apabila 10 orang dalam seminggu melakukan penanaman, berarti pohon yang akan tumbuh nantinya sebanyak 520 pohon. Iya. Jadi harapan kami, mari kita saling menjaga untuk itu, saling kompak, bersinergi untuk itu, supaya
dampak banjir tidak terjadi lagi di Kabupaten Toli-Toli, terkhusus Kecamatan Baulan. Saya kira Iya. yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari BPBD tentunya saya ke Ibu Siti ya, Ibu Siti Hadeni. Ini karena juga sudah banyak pengalaman dalam penanganan banjir yang terjadi di wilayah Toli-Toli. Silakan untuk closingnya Ibu. Ya, saya cuman menambahkan sedikit saja dari Bapak Kepala Bidang saya. Jadi kembali ke seperti yang tadi, peningkatan kesadaran kita, karena harusnya kita itu mengerti bahwasanya bencana ini bukan cuman menjadi tanggung jawab pemerintah. Bencana itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu sangat perlu kesadaran bagi kita semua, bagi masyarakatnya untuk mencintai alam. Karena seperti slogan kami itu bahwa kalau kita sayangi alam, maka alam itu akan jaga kita. Jadi seperti yang diucapkan tadi bahwa jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuka lahan sembarangan, jangan menggunduli hutan, ya seperti begitu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Siti Hadeni, dan yang terakhir ini ke Bapak Dedi dari organisasi Wadah Peduli Toli-Toli. Apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak Dedi. Masya Allah ya. Hampir semua sudah tadi diambil oleh narsum-narsum. Ya. Masih ada Pak ya, sedikit Ya, untuk Bapak. masih ada ya. Terkait tadi sudah kesadaran sudah disampaikan, kepedulian juga sudah disampaikan. Yang kami tambahkan adalah perlu adanya sinergitas antar lembaga-lembaga dan pemerintah ya. Sehingga Iya. kita bergerak itu satu komando. Karena kita bergerak satu-satu dengan bergerak bersama beda hasilnya. Iya. Oleh karena itu kami sangat berharap agar koordinasi dengan antar lembaga ini kita tingkatkan lagi. Seperti itu. Sekian. Iya. Baik, terima kasih tentunya keempat narasumber kami yang sudah hadir di kantor Kelurahan Tuele pada sore hari ini. Bapak Asnawir SH selaku Kasih tadi Pak ya, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Toli-Toli, juga bersama Ibu Siti Hadeni, kemudian Bapak Samsudin Lahaji selaku Ketua LPMK Kelurahan Tuele, dan Bapak Dedi Nuari S. Bantilan dari organisasi Wadah Peduli Toli-Toli. Tadi kita sudah membahas terkait dengan mitigasi bencana banjir di Sungai Kelurahan Tuele, dan semoga apa yang kami perbincangkan hari ini bermanfaat untuk warga masyarakat. Satu kata kuncinya adalah tentang kesadaran dan kepedulian. Karena jika kita sudah sadar, kita peduli, kita mencintai lingkungan, insya Allah bencana banjir bisa kita cegah. Dan dari kantor Kelurahan Tuele, akhirnya saya Emi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog kentongan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana. Demikian telah kita ikuti dialog kentongan Radio Tangga Bencana.